Tapi kalau kita percaya pada UGM, kemudian kita percaya pada polisi, dan lebih jauh lagi nih, kita percaya kepada KPU di Indonesia, KPU di Solo, KPU di Jakarta, KPU di Jakarta untuk pemilihan nasional. Kalau Anda percaya mereka, maka kita terima bahwa kalau gitu ijazah ini memang asli. Sebelumnya kan publik ini resah ya, kenapa sih kasus yang sudah gamblang gitu, buktinya sudah jelas UGM, bahkan polisi sendiri sudah lewat forensiknya menyatakan itu asli. Sementara orang-orang terus koar-koar bahwa itu palsu. Nah, kenapa kok polisi seolah-olah dulu ya, sebelum hari ini menggantung gitu loh. Ada apa ini? Oh ya, penegak hukum itu harus independen ya, gitu loh. Ya. Idealnya Mestinya ya begitu. idealnya seperti saya, Ya. selalu berharapnya seperti itu, bahwa penetapan, sekarang Roy Suryo itu memang atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang memang harus ditersangkakan gitu loh, Ya. bukan karena ada intervensi, Ya. dari Pak Oke, penonton Coro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program acara Bocor Kasar. Bersama saya Kak Jito LK ini ditemani dengan Bang Ade Armado, ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Iya, siap. Lengkap. Siap. Iya, harus lengkap. Saya Oke. mau protes. Protes. Mulutnya udah mau buka. Iya. Oke, hari ini ada berita yang menggemparkan Bang Ade, Mas Warsa. Dan menggembirakan. Oh, menggembirakan. Iya. Karena akhirnya harapan banyak orang termasuk Bang Ade dan Mas Warsa itu terkabulkan. Hari ini belum lama ya, polisi sudah menetapkan Roy Suryo CS menjadi tersangka kasus fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan dalam hal ijazahnya Pak Jokowi. Oke, jangan bilang CS dong, siapa aja? Ada Rismon, ada Tifa, ada Egy Sujana, ada Rizal Fadila, ada banyak nama. Ada 8 orang. 8 tersangka. Iya. Ya. Tapi yang pasti Rismon kena, Rismon kena, Tifa kena, kena, Egy Sujana kena, Egy Sujana kena, siapa tuh? Rizal Fadilah ya? Rizal Rizal Fadila. Kena ya. Oke. Yes, Rismon, Roy belum disebut tadi. Nah, mereka ini sekarang ini belum baru tersangka ya, belum istilahnya, ada yang dikurung kan gitu kan, ada yang langsung ditangkap, ada yang enggak kan belum ada sampai hari ini. Tapi namanya sudah disebut oleh polisi dan ini positif ya. Karena sebelumnya kita tuh selalu resah masyarakat Ya. itu. Kenapa sih kasus ini kok seolah-olah Dibiarkan. menggantung gitu. Ya. Gimana Bang Ade menanggapi hal ini? Ya, kembali seperti Anda katakan tadi ya, buat saya ini menggembirakan, tapi sebetulnya bukan karena saya kepengen agar orang seperti Roy dan Rismon dan Tifa, Egy Sujana itu ditangkap ya. Ya. Diadili itu penting karena hanya melalui proses itu kelihatannya ketidakpastian mengenai ijazah tersebut bisa dicapai gitu ya. Ya. Maksud saya begini, sebetulnya seharusnya persoalan ini bisa selesai dengan mudah ketika pertama-tama ketika Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa benar kok Jokowi itu lulusan kami. Ya. Kemudian polisi juga melalui sebuah studi, melalui sebuah kajian di investigasi di laboratorium forensik ya, juga menyatakan bahwa ini otentik sama ijazah-ijazah yang ada. Ya. Jadi artinya tidak perlu ada diragukan lagi bahwa ini adalah sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Harusnya berhenti di situ. Seharusnya kan selesai itu. Iya dong. Ya. Karena siapa lagi sebetulnya menurut saya sih, siapa lagi sih sebetulnya yang bisa memutuskan lebih jauh daripada UGM kan? Ya. UGM paling bisa dipercaya. Kecuali Anda kemudian menuduh bahwa UGM itu bohong. Kan gitu ya. Tapi kalau kita percaya pada UGM, kemudian kita percaya pada polisi, dan lebih jauh lagi nih, kita percaya kepada KPU di Indonesia, KPU di Solo, KPU di Jakarta, KPU di Jakarta untuk pemilihan nasional. Kalau Anda percaya mereka, maka kita terima bahwa kalau gitu ijazah ini memang asli, bukan palsu. Ya. Kalaupun Roy dan kawan-kawan tetap berkeras bahwa itu palsu, nggak apa-apa juga. Tapi ini soal pendapat pribadi kan. Jangan terus ini diulang-ulang gitu ya.
dan berusaha kemana-mana, bahkan kemarin sampai ke Australia, berusaha mengatakan kepada publik bahwa ini palsu, ini palsu, ini palsu. Itu yang seharusnya mereka tidak lakukan. Dan bukan cuma dia sendirian kan, Iya. seperti tadi Anda katakan, ada orang seperti Rismond, ada orang seperti Tifa yang menggunakan apa yang dia katakan sebagai neuroscience Iya. untuk menunjukkan bahwa ijazah ini palsu. Ya, ini berlangsung sudah terlalu lama dan muncul terus di stasiun televisi terutama di berbagai media sosial. Ini betul-betul sudah membuat, pertama, bukan hanya mengganggu dalam artian membuat ribut, tapi juga perlahan-lahan membuat orang mulai, sebagian orang paling tidak, mulai tidak percaya atau mulai meragukan. Meragukan apa? UGM ini benar nggak sih? Oh iya, Ya. iya. Polisi ini benar nggak sih? KPU benar nggak sih? Jokowi ini penipu bukan sih? Ya. Bahkan level-level beberapa orang yang sudah profesor terkemuka, mantan rektor, sampai teman-temannya Bang Ade pengkhianat gara-gara bela Jokowi. Itu bayangkan ya. Jadi saya punya WhatsApp grup saya dengan teman-teman saya dari alumni UI angkatan tahun 80. Kami angkatan 80 sama dengan Pak Jokowi. Ya. Itu ada orang-orang yang menurut saya mestinya nggak sebodoh itu ya. Artinya orang yang cukup pintar itu mengatakan bahwa ini jelas palsu ya. Kalau enggak, kenapa Pak Jokowi tidak pernah mau memperlihatkannya? Hal semacam itu diulang terus sampai kemudian ya tadi yang saya katakan, ini ada ketidakpastian, ketidakmenentuan, dan sebetulnya ketika itu seandainya Roy dan kawan-kawan memutuskan untuk mengakui saja gitu atau mengatakan ya sudah kalau emang UGM mengatakan itu Pak asli ya kita tidak akan memperpanjang ini ya. Yeah. Misalnya dia mengatakan begitu, ini sebenarnya selesai. Yeah. Selesai cukup lama cukup lama ya sudah selesai bahkan bukan sebulan 2 bulan, lebih dari sebulan 2 bulan. Tapi kan tidak dia lakukan, tidak mereka lakukan. Ini terus mereka berkeras bahwa ini palsu. Dan sekarang bukan lagi cuma ijazah dia palsu kan, bahkan ijazahnya Gibran juga palsu, skripsinya Jokowi itu juga palsu, tanda tangan pembimbingnya itu palsu dan seterusnya. Yeah. Sudah bertumpuk nih, berlapis-lapis nih tuduhannya. Maka memang saya rasa paling tidak sebagai bukti bahwa harus ada kepastian, dan kepastian itu akan ditentukan melalui pengadilan nanti. Ya. Nah kalau ini sudah ke pengadilan, mestinya di luar yang pengadilan ini tidak lagi ramai ya. Walaupun tentu saja orang seperti Roy Suryo mungkin akan terus bekerja, dalam arti dia kan kalau pasal yang dikenakan kepadanya adalah pasal pencemaran nama baik dan pasal penghinaan ya, fitnah. Yang mengikuti KUHP itu cuma 4 tahun. 4 tahun dan bahkan 9 bulan kalau pencemaran nama baik ya. 9 bulan ya. Nah artinya itu di bawah 5 tahun. Artinya lagi dia sebetulnya tidak perlu ditahan. Dia sudah menjadi tersangka tapi dia tidak perlu ditahan. Nah saya nggak tahu apakah sebagai seorang yang tersangka dia masih akan bersedia bicara misalnya diundang lagi ke televisi. Dia masih mau ngomong nggak soal ini? Ya. Nah kalau dia masih ngomong, memang kita masih terganggu terus. Tapi paling tidak orang sudah tahu bahwa kelihatannya sih dia ini sudah dianggap ada cukup bukti yang menyatakan bahwa dia ini pantas disebut sebagai orang yang mungkin sekali memang mencemarkan nama baik, menyebarkan fitnah, berbohong. Jadi bagus sekali buat saya nih. Ada keputusan akhirnya dari polisi setelah gelar perkara beberapa hari yang lalu dikatakan bahwa resmi ini ya. Resmi. Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersangka. Ya. Jadi ini good, ini bagus. Bagus ya untuk kepentingan banyak orang. Ya. Oke, Mas Warsa, sebelumnya kan publik ini resah ya. Kenapa sih kasus yang sudah gamblang gitu, buktinya sudah jelas, UGM, bahkan polisi sendiri sudah lewat forensik yang menyatakan itu asli. Sementara orang-orang terus koar-koar bahwa itu palsu. Nah, kenapa kok polisi seolah-olah dulu ya, sebelum hari ini menggantung gitu loh. Ada apa ini? Menurut Mas Warsa gimana? Ada apa di sana? Iya, itu juga jadi satu pertanyaan terus ya buat saya sendiri, karena kita udah berulang kali juga membicarakan di sini bahwa dan
kita jadi gede lagi kan Roy Suryonya masih terus bergerak terus dengan berbagai macam tingkah laku yang buat kita jadi jadi tambah yang rasa gedeg gitu ya dengan perilaku dia gitu. Kok kenapa polisi kok tidak dengan secepatnya? Memang ada berbagai dugaan ya bahwa kemudian ada pihak, kalau Pak Jokowi sendiri kan bilang ada di balik isu ini ada orang besar, walaupun kita nggak tahu ya gitu. Iya. Dan mungkin kan ada isu juga bahwa polisinya dapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya saya sih belum bisa mengkonfirmasi itu ya. Pihak polisinya sendiri ketika ditanya tentang ini kan mereka bahwa normatif bilang bahwa prosesnya belum selesai gitu. Nah, prosesnya seperti apa memang mereka tidak menyampaikan batas apa, tapi bahwa mereka selalu mengatakan juga bahwa kalau prosesnya sudah selesai pasti nanti akan ada tersangka yang akan dijerat gitu loh. Nah, saya kira ini mudah-mudahan skala spekulasi itu tuh berhenti di sini dan polisi memang kemudian serius ya menangani kasus ini, dituntaskan sehingga kita terus terang kalau saya tuh memang udah ngerasa bising banget dengan perilaku Roy Suryo dan kawan-kawan ini gitu. Apalagi sekarang ngulik-ngulik ke Gibran gitu ya. Sampai datang ya ke Australia terus dengan berbagai narasi yang ya kita lihat kalau kan narasi yang nggak masuk akal gitu buat saya gitu. Tapi anehnya kan masih aja ada orang yang percaya dengan itu. Gitu. Ya, makanya saya sih karena ini polisi udah melangkah, mungkin kita bisa bicara tentang mudah-mudahan memang bukan karena ada intervensi dari luar, tetapi memang karena proses di dalam, artinya dalam proses penyidikan itu belum selesai, penyidikan belum selesai yang kemudian sekarang tuntasnya di sini dan mudah-mudahan tahap selanjutnya itu serius gitu, tidak ditunda-tunda, tidak tidak dihambat oleh pihak lain kalau ada, biar proses hukum tetap langsung berjalan gitu. Oke, Mas Warsa. Bang Ade, Mas Warsa kan ngomentarinya masih normatif gitu. Padahal di arus bawah itu ada desas-desus mengatakan bahwa ada Pak Jerapah yang ikut bermain. Di sana itu ada dua nama besar ya yang saling berbeda pandangan. Ada Pak Jerapah dan Pak Kancil, istilahnya begitu. Nah, saya nggak tahu tuh. Pak Jerapah dan Pak Kancil. Dan terkait kasus ijazah dugaan atau tudingan ijazah palsunya Pak Jokowi ini, kenapa sih kasusnya kok menggantung? Ada yang mengatakan Pak Jerapah ya dalam hal ini memberikan intervensi. Menurut Bang Ade, masuk akal nggak sih bahwa ada intervensi dari faksi di bawahnya Prabowo untuk menghambat proses hukum? Ya, ya harus dipertegas ya. Fraksi di bawah Prabowo itu bukan artinya orangnya Prabowo dalam arti kubunya Prabowo ya. Iya. Ya kan sekarang ada banyak sekali pemain ya yang ya buktinya saja dan bahwa Anda sendiri tidak berani untuk menyebut nama itu pasti ada kaitannya dengan kekhawatiran bahwa lah kalau ini nanti orangnya tersinggung gimana? Iya. Tapi kan sekarang Anda cuma mempertanyakan mungkin nggak sih sebetulnya ada pihak-pihak lain yang bermain. Saya sih hampir yakin sekali lah pasti ada kelompok-kelompok di belakang sana yang bermain di dalam kasus ini. Ya. Karena kasus ini kan sebetulnya kita tidak bisa melihat persoalan ijazah palsu ini sendirian, ya, berdiri sendiri. Sebetulnya serangan terhadap Jokowi itu sudah berlangsung sejak era Jokowi masih menjadi presiden kan? Ya. Cuman barangkali kubu-kubunya nggak sama terus. Ada berbagai kubu yang tidak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi di masa itu, dan ketika dia sudah turun dari kepresidenannya, dari posisi kepresidenannya, dan orang-orang itu barangkali berharap semula Jokowi itu akan lengser dengan sendirinya, akan menjadi kakek yang menimang-nimang cucu di Solo. Ternyata tidak. Yang dimulai dengan naiknya Gibran sebagai wakil presiden. Naiknya Gibran sebagai wakil presiden saja adalah sebuah tamparan keras
buat orang-orang tersebut yang sebenarnya berharap jangan ada Gibrannya dong. Nah, Gibran itu ada antara lain juga sebagai kekuatan yang memungkinkan Pak Prabowo menang. Jadi dia punya posisi yang sangat berpengaruh dalam kemenangan Pak Prabowo. Jadi kalau semula orang berharap bahwa Jokowi sejak turun dari jabatan kepresidenannya itu akan menjadi orang yang menjadi warga sipil biasa, ya, ternyata tidak. Ternyata dia terus berada dalam dunia politik. Dan semakin lama bukannya dia semakin mundur, dia semakin menunjukkan bahwa dia akan terus bertarung dalam kehidupan politik walaupun bukan lagi sebagai calon apapun ya. Tapi misalnya saja yang paling gampang adalah melihat bagaimana dia itu menjadi teman bicaranya Pak Prabowo terus-menerus dalam berbagai pertemuan kan. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu masih dekat ya sama Jokowi ya. Pak Prabowo itu masih mendengar apa yang kata Pak Jokowi. Kemudian Jokowi juga muncul di PSI misalnya. Dia sudah dengan tegas menunjukkan bahwa saya akan berjuang buat PSI. Jadi nggak ada ceritanya bahwa Jokowi akan menghilang nih dari dunia panggung politik ini. Maka serangan itu terus berlangsung. Nah pertanyaannya adalah siapa orang-orangnya ya? Siapa orang besar di belakang mereka? Nah saya bahkan menganggap bahwa sebenarnya tidak ada satu orang besar. Dan ini yang sebetulnya menguntungkan kita. Menguntungkan kita karena begini. Kalau ini cuma satu kubu dengan ada satu pemimpin, maka semua akan terencana dengan sangat terkoordinasi dengan sangat rapi. Ya, ada satu yang memerintahkan. Ada sebuah kekuatan bayangan nih di luar sana yang mengancam Pak Jokowi terus dan kemudian juga menjadi pengancam buat Pak Prabowo kan. Kalau ada satu tapi pemainnya banyak saya maksud sekarang aja ada 8 orang kan. 8 tersangka ya. Ini 8 tersangka ini bukan 8 orang yang selama ini kita kenal sebagai orang yang berada pada kubu yang sama. Betul. Sebagai contoh, Roy Suryo dengan Tifa itu kalau dilihat-lihat ya, kan sebetulnya latar belakangnya beda banget. Beda kolam. Rismon sama Roy juga. Rismon sama Roy. Musuhan malah. Malah sekarang musuhan. Dulu musuhan. Ya. Sama Egy Sujana. Di mana lagi itu? Kalau mau dideket-deketin mungkin Egy sama Tifa masih mungkin nih sama-sama kelompok Islam nih. Kelompok Islam. Ya. Walaupun katanya Tifa sih HTI ya. HTI katanya. Katanya kan. Kalau Egy kan bukan. Bukan HMI-nya. Lebih ke HMI-nya. Tapi gimana dengan Roy Suryo-nya? Roy Suryo jelas sekuler, jelas orang Demokrat, ya. Nggak ada hubungannya jadi. Nggak ada. Nah ini ada banyak pemain nih, belum nanti kita harus menyebut juga misalnya orang-orang yang tidak dijadikan tersangka, tapi juga terus menjadi pihak yang melawan Pak Jokowi. Contohnya Refli Harun. Nah itu nama itu kok nggak masuk ya? Karena dia cukup pintar untuk tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang membuat dia bisa dikenai pasal pencemaran nama baik. Atau Abraham Samad gimana? Sama kan? Sama ya. Dia adalah orang-orang yang datang belakangan. Jadi lebih enak sebetulnya. Kan yang menuduh ini ijazah palsu kan Roy-nya. Rismonnya. Cuman difasilitasi. Bagaimana nih Pak? Dia menjadi penanya. Atau dia membela Roy dan menyerang misalnya si saya lah gitu ya. Misalnya ya, saya cuma mau bilang bahwa orang-orang semacam ini cukup pintar untuk tidak sampai mengeluarkan pernyataan yang bisa digunakan untuk menuduh mereka itu melakukan pelanggaran hukum pidana. Ini yang saya heran. Kok ini tidak dipahami oleh Roy, tidak dipahami oleh Rismon, tidak dipahami oleh Tifa, tidak dipahami oleh Egy Sujana, oleh siapa lagi tadi? Rizal Fadilah kalau mungkin nggak terlalu terkenal ya bagi banyak orang. Kalau Anda baca dia aktivis Bang. HMI ya? P3 ininya dulu. Oh P3 ya? Tadinya P3. Tapi kalau Anda baca tulisan-tulisannya itu keras banget memang. Tuduhan-tuduhan itu keras luar biasa. Dan memang kalau tidak salah dia salah satu pasal yang dikenakan pada dia menghasut kan? Iya 160 KUHP. Iya itu ada tuh
kayak mari kita bersama-sama melawan kayak gitu loh. Kira-kira. Ya. Nah, kembali ke tadi yang saya mau bilang adalah pemainnya ada begitu banyak. Ya. Buat saya, kalau saya berhadapan dengan musuh, pemainnya begitu banyak tapi bosnya macam-macam, Leaderless berarti, Bang. leaderless. Sebetulnya lebih menguntungkan. Ya. Karena kan masing-masing punya kekuatan yang sebagian. Bayangkan kalau itu adanya di bawah satu payung yang tunggal dengan sinergi kekuatan yang luar biasa. Diatur gitu, memang ada yang ngatur. Kalau ini nggak ada yang ngatur, jadi makanya tiba-tiba kita dengar katanya Rismond sama siapa? Tifa berantem gara-gara pembagian keuntungan. Ya kan? Sedih sekali, Bang. Sedih. Saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Iya. Tapi kalau itu benar kan sedih sekali. Iya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Anda bukan datang dari satu kubu yang sama. Karena Anda datang dari kubu-kubu yang berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang saya pernah ngomong ini dan ramai sekali karena saya ngomongin di televisi. Orang nanya ke saya tuh pada dasarnya cuma bilang bahwa kita nggak tahu persis siapa orang-orangnya. Cuman di tengah masyarakat kan disebut-sebut ya. Misalnya saja, Roy Suryo itu Demokrat itu SBY gitu loh. Iya. Benar atau enggaknya belum tentu. Tapi tuduhan orang ke sana. Ke AHY juga gitu, ke SBY juga. Kemudian ada sebagian yang mengaitkannya dengan PDIP maksud saya juga terlibat. Walaupun saya selalu bertanya kalau PDIP terlibat lewat siapa? Kan nggak ada pemain-pemain itu tuh. Ada sih cuman orang kayak Bitor apa kemarin kan. Orang ya itu apa? Tapi kan Bitor itu orang yang bukan pimpinan, dia tuh bahkan bukan orang penting lah di PDIP. Iya. Tapi kan misalnya kita dengar juga orang kayak taruhlah Deddy Sitorus kan sering menyerang. Tapi kan tidak menjadi bagian dari ini ya. Ya serangan dalam konteks ijazah juga kan dia enggak. Enggak kan ya. Enggak ikut ya. Jadi kita bisa ngomong, saya mau bilang gini, kita bisa ngomong siapapun. Bahkan sebagian mengait-ngaitkannya dengan dengan TNI. Ya. Karena TNI lah yang misalnya yang para purnawirawan kan. Purnawirawan itulah yang mengajukan gugatan mengenai ijazah ini ke presiden. Ya. Presiden nggak nembus ke DPR. Sama DPR pun ternyata nggak nembus. Nggak dibaca, Bang. Nggak dibaca. Dibaca paling apa ini apa nggak jelas ini. Iya. Udah ditinggal sampai sekarang. Ya. Pertanyaannya kan begini. Itu purnawirawan kan di atas 100 orang kalau nggak salah kan. Yang mengajukan gugatan itu. Itu ada bosnya nggak? Gitu kan. Kalau bosnya di TNI atau di luar TNI. Kemungkinan kalau TNI sih pasti TNI. Sesama TNI dong. Iya. Masa orang TNI dipimpin sipil, mana mau mereka. Pasti sesama TNI. Siapa orangnya? Apakah orang itu sekarang masih ada di panggung? Atau orang yang juga sama-sama purnawirawan nih. Berada di luar aja. Lagi-lagi jawabannya kita nggak tahu. Tentu saja ada spekulasi-spekulasi yang menyebut, orang-orang Prabowo kan banyak orang TNI-nya. Ya. Nah, disebutlah bahwa ada orang-orang di sana yang berbahaya nih buat kepentingan atau orang-orang yang merasa bahwa selama ini mereka tersisih oleh Pak Jokowi. Sekarang udah jatuh kan Jokowinya. Nah, mereka udah merasa asik nih dapat posisi-posisi yang tentu saya sudah terjadi. Ya, tentara udah balik nih memang. Ya. Tapi baliknya seberapa jauh ini yang penting karena mereka merasa bahwa kayaknya tetap nggak bisa nih. Nggak bisa masuk, nggak bisa menduduki posisi-posisi yang kunci. Dan yang disalahkan adalah lagi-lagi Jokowi. Oh, itu ya alasannya itu ya. Karena Jokowi kan lebih ke apa coklat, partai coklat. Iya, parcok ya. Parcok yang adalah polisi. Lebih dekat ke itu. Jadi tentara tuh sangat mungkin nggak suka dengan kehadiran Jokowi yang diwakili oleh Gibran ya. Dan karena itu mereka harus disingkirkan. Sekarang tapi Warsa akan bertanya kepada saya,
Seberapa yakin Anda itu, Bang? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita lagi menimbang-nimbang kemungkinan. Kita menghubungkan benang merah. Benang merah. Tapi bahwa pasti nggak ada peran TNI. Menurut saya sih pasti. Terlalu jelas gitu ya. Oknum TNI maksudnya ya. Iyalah, bukan TNI sebagai sebuah institusi, kesatuan. Dan ini yang purnawirawan gitu. Ya. Apakah TNI yang masih menjabat sekarang masih terlibat dalam upaya untuk menggeser Jokowi? Saya nggak tahu. Tapi itu ada, PDIP juga nggak suka sama Jokowi. Kelompok-kelompok Islam 212 yang misalnya diwakili oleh dalam halnya TIFA, HTI yang dibubarkan, FPI, Egy Sujana kan memang grup itu juga. Grup itu ya. Nah, jadi mungkin sekali ini terus bergerak. Nah sekarang tapi yang terpenting adalah ini yang berusaha di stop. Apalagi kemudian kita dengar Pak Prabowo bikin pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa saya bersama Pak Jokowi loh. Ya, dia bikin statement tentang Wush, yang dia bilang perkara Wush itu tanggung jawab saya sekarang. Itu orang-orang yang selama ini ingin menggoyang Wush, tapi dalam kaitannya dengan menjatuhkan Jokowi langsung senyap. Iya. Waduh. Oke, Bang Ade. Jadi menarik ini pernyataan Bang Ade yang terakhir tadi, Bang Mas Warsa. Sebelum Roy Suryo tersangka, itu kan ada rentetan isu yang berkembang ya. Ada IKN, ada WUS, ada macam-macam, termasuk ijazah tadi. Nah, selama ini kan saya melihat bahkan polisi sendiri kayak nahan-nahan karena dia melihat situasi politik. Pak Prabowo nggak ngasih statement. Kita kemana? Kan seolah-olah gitu ya saya membacanya ya. Dan mungkin ada faksi-faksi tadi yang juga bermain di belakang layar. Makanya mereka hold kayak gitu ya, nge-hold ini keputusan. Actionnya apa nih? Masih nunggu pimpinan gitu kan. Nah, saya mau nanya, Anda sendiri gimana? Menurut saya, iya mereka. Kalau saya malah menganggap ada intervensi. Kalau saya jelas Pak Jerapah yang mengintervensi. Pak Jerapah itu ada irisannya dengan TNI tadi. Seorang purnawirawan yang punya kekuasaan, kemudian dia punya power cukup untuk mengintervensi polisi. Ya, mau disebut wah kan polisi harus independen, tapi faktanya begitu. Gitu. Mau KPK, mau polisi menjelaskan semuanya itu akan tunduk pada kekuatan politik. Nah, kalau kekuatan politiknya cukup besar itu bisa membuat intervensi. Itu pendapat saya tentu saja. Ya. Nah, terkait. Tapi kalau dia melakukan itu, Mas Kajito, dia akan berhadapan dengan Prabowo kan? Prabowo itu kan hari ini terbatasi dalam akses informasi. Kabarnya begitu Bang ya. Jadi Prabowo itu hanya dengar good news saja. Atau kalau soal Wusi ya dia hanya simplistis saja. Dia nggak tahu ini apa. Kalau udah klimak baru Prabowo nyampe gitu. Artinya ada orang-orang yang mencoba untuk menghalangi akses informasi ini masuk ke Prabowo. Makanya kalau kita menyebut faksi-faksi tadi berjuang dengan agenda masing-masing, ada faksinya Pak Jerapah, ada faksinya Pak Kancil yang lincah bermanuver di politik ya kan. Nah, ini bagi penonton kami sendiri bingung loh. Yang dia sebut ini siapa sebetulnya? Ya kita gak usah nyebut nama. Nanti repot gitu. Nah pertanyaannya gini Mas Warsa. Jadi klimaksnya adalah ketika Prabowo membuat sebuah keputusan atau sebuah pernyataan yang cukup mengagetkan menurut saya. Wus itu urusan saya. Langsung kelar. Kemudian saya sama Pak Jokowi itu hopeng. Gak ada saya takut sama Pak Jokowi. Gak ada. Kami tuh teman baik gitu. Nah kemudian terus mendadak tuh Roy Suryo CS jadi tersangka. Ini ada nggak kaitannya logika ini Mas Warsa? Ya mungkin ada ya ininya. Artinya kepolisian jadi jadi percaya diri bahwa langkah-langkah dia itu didukung oleh pemerintah, artinya dalam hal ini presiden gitu ya. Mungkin saja, walaupun sih sebenarnya buat saya tuh kalau misalkan kan dalam persepsi saya tuh ya penegak hukum itu harus independen ya gitu. Ya, idealnya begitu. Ya, idealnya seperti saya selalu berharapnya seperti itu, bahwa penetapan sekarang Roy Suryo itu memang atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang memang harus ditersangkakan gitu, bukan karena ada intervensi dari Pak Prabowo dan sebagainya. Menurut saya itu bukan perintah ya. Iya, bukan perintah. Bahwa ya itu bisa saja menjadi sebuah kebetulan, tapi kan tentang pentersangkaan Roy Suryo ini sebelum Pak Prabowo menyatakan itu juga kan sebenarnya
apa namanya sudah mulai kencang gitu kan. Apa namanya teman-teman dari bukan projo apa namanya yang Termasuk saya. iya kan itu semakin kencang bahwa Roy Suryo CS itu akan ya nggak lama lagi akan ditersangkakan gitu. Jadi masyarakat nih, ya saya kasih contoh saya dan kawan-kawan ya, ada kawan-kawan relawan Jokowi itu, ada siapa si Andi Aswan, Andi Aswan ya, terus kemudian Ade Ade Darmawan, Darmawan, ada siapa yang dari grupnya anak buahnya Budi Ari itu, Siapa? Oke, ya dari Projo lah ya. Projo. Rame-rame itu dari teman-teman apa youtuber Nusantara bla bla bla. Itu kan rame-rame memang pernah datang untuk Kapolri. Bukan Kapolri, ke Mabes ya untuk minta agar tolong dong Pak, ini udah begitu lama ya. Beri kami penjelasan tentang kenapa ini seperti tidak kunjung tiba pada tahap di mana ada gelar perkaranya. Saya ingin mengatakan bukan itu yang menyebabkan akhirnya polisi memutuskan ini ya. Tapi artinya seperti Anda bilang nih, seperti Warsa bilang, yang sebetulnya mendesak agar ini dituntaskan, dilanjutkan sampai ke tahap gelar perkara, ke tersangka, sekarang udah tersangka jadi ya. Itu udah banyak. Ada banyak pihak yang sudah meminta itu. Oke. Jadi bahwa ini ada kaitannya sama barangkali salah satu kemungkinan ceritanya adalah kemudian orang-orang yang Prabowo bilang sama Pak Prabowo, seperti Anda bilang nih, Prabowo itu memang kelemahannya adalah arus informasi ke dirinya itu terbatas. Dia tidak cukup lengkap memperoleh informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di luar sana. Mungkin ini disampaikan, ini udah terlalu banyak Pak, ya. Jadi Bapak harus juga menyampaikan penegasan bahwa Bapak akan mendukung langkah-langkah Polri untuk mentersangkakan itu. Tapi kan itu nggak mungkin dikatakan. Pernyataan semacam itu nggak mungkin keluar dong dari Pak Prabowo. Karena itu barangkali bentuk-bentuknya adalah kayak yang tadi dikatakan. Saya berada bersama Pak Jokowi. Nah kalau saya berada bersama Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sedang dizalimi, buat Polri jelas dong itu. Isyaratnya apa. Mungkin gitu kalau dalam pandangan saya. Menurut Bang Ade begitu ya. Gimana Mas Rosa? Setuju nggak? Atau tetap enggak, karena gini, bukan gitu ya. Karena buat saya kan suka jadi ini juga ya. Selalu mengatakan bahwa Parcok itu ininya punya intervensi Pak Jokowi. Kalau memang benar kan sebenarnya dengan mudah juga kan kepolisian langsung mentersangkakan, kan buktinya enggak. Jadi kan itu spekulasi yang menurut saya jadi spekulasi apa? Parcok itu di bawah kendali Pak Jokowi gitu loh. Buat saya itu spekulasi gitu loh. Karena kalau bukan spekulasi itu Pak Jokowi akan para tersangka itu orang-orang yang menduduh Pak Jokowi akan cepat diproses gitu. Tapi kan buktinya enggak gitu. Atau itu dalam konteks itu kan artinya itu hanya spekulasi orang-orang aja terkait dengan itu dan sebagainya. Dan ada banyak isu-isu lain ya yang spekulasi tentang ini faksi ini. Pada kenyataan kan ya maksudnya saya termasuk orang yang selalu berpikir dengan berlandaskan pada fakta dan kecenderungan sangat ini sekali sama teori-teori konspirasi gitu. Jadi buat saya tuh kalau tidak ada fakta-fakta yang yakin memang bisa dilihat buat saya bukan sesuatu yang menjadi satu hal yang saya percaya gitu seperti itu. Ini kelompok skeptis yang harus ada bukti ilmiah, harus ada kutipan media. Masalahnya adalah di mana Anda memperoleh bukti. Kalaupun ada siapa yang berani ngomong. Ininya adalah bahwa kan mengandalkan media massa. Masalahnya media massa maupun media sosial itu tidak cukup menyediakan pada kita informasi-informasi yang bertanggung jawab, yang lengkap gitu ya. Nggak, saya cuma mau bilang, tapi saya setuju dengan bahwa jangan sampai terkesan bahwa pihak
Polri itu diarahkan atau diintervensi Oleh atau berada di bawah perintah Pak Jokowi kan. ya ya. Dan Iya. argumen Anda benar sekali menurut saya bahwa kalau emang itu adalah alatnya Pak Jokowi, ya selama ini harusnya kelihatan dong ya Iya. bahwa mereka itu membela Pak Jokowi atau bias lah pada kepentingan Pak Jokowi. Ternyata enggak tuh ya. Tapi bahwa Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi dekat itu saya rasa sulit dibantah. Iya. Ya. Bahwa orang mengatakan Pak Listio itu orangnya Pak Jokowi, seperti juga Pak Tito orangnya Pak Jokowi. Siapa lagi ya yang bisa disebut orangnya Pak Pratikno ya, orangnya Pak Jokowi. Saya rasa sulit untuk dibantah ya. Tapi artinya bagusnya kalaupun mereka adalah orang-orang yang sebetulnya punya kedekatan dengan Pak Jokowi, mereka tetap independen sebagai lembaga profesional. Ya. Nah tapi kembali ke tadi, menurut saya barangkali sebenarnya Pak Prabowo tidak mau terlalu campur tangan dalam hal ini. Karena mestinya memang ini kan bukan urusan dia juga ya. Presiden seharusnya nggak campur tangan dalam kerja Polri. Betul. Tapi ini jalannya udah terlalu lama lah. Dan pernyataan Pak Prabowo yang kemarin ketika wush itu kan kelihatan sekali dia marah ya. Ya enggak ya. Itu tanggung jawab saya. Ya. Udahlah ini, dan dia mengatakan udahlah Pak Jokowi itu udah selesai. Dikuyo-kuyo terus gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa dia kayak merasa harus mengatakan kepada publik, baik pendukungnya maupun bukan pendukungnya, untuk stop politisasi ini semua. Berhentilah ya. Marilah kita jalankan semua secara benar, secara profesional. Dan terakhir ya tiba-tiba dia bikin pernyataan, saya nggak tahu itu pernyataan yang terencana atau enggak, dengan soal bahwa saya dengan Pak Jokowi itu satu gitu ya. Kan ceritanya dia lagi datang ke peresmiannya Lotte ya. Iya kayaknya. Jadi gini, dia datang ke peresmian Lotte. Terus Pak Prabowo itu mengundang Jokowi untuk datang. Saking baiknya orang ini. Kan sebenarnya Jokowi juga nggak ada hubungannya sama Lotte kan. Ya enggak? Iya. Dia sebagai presiden datang. Sudah ngajak juga Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak bisa karena dia sakit. Terus dia bilang, ya sayang deh Pak Jokowi nggak datang. Karena saya sama dia tuh sebenarnya Hopeng. Teman. Nah, pertanyaan kita adalah, itu pertanyaan yang keluar begitu aja karena dia lagi ada di Lotte terus mau bilang sebetulnya saya ngundang Pak Jokowi, atau yang by design, by rencana, by plan. Dia mau ngomong itu. Tapi jelas ini adalah sebuah pernyataan yang tegas dari Pak Prabowo, adalah pernyataan tegas dari Pak Prabowo bahwa jangan pernah berpikir bahwa saya dengan Pak Jokowi ini renggang atau memburuk atau bermusuhan. Dan saya rasa ini sebuah tanda isyarat buat Pak Listio, buat jajaran Polri. Ya kalau gitu kita selesaikan nih masalah ini. Oke. Mas Warsa ada lagi yang mau disampaikan? Sementara si jangkung tuh, si jerapah karena lehernya panjang. Ada lagi nggak? Ya, enggak. Ya gini, kalau menurut saya sih gini aja deh, sekarang saya lebih berharap bahwa kemudian kasus ini cepat selesai aja lah. Biar jadi gini, PR kita sebagai bangsa itu kan banyak gitu, jangan sampai kemudian kan terbukti ya selama ini media massa, televisi diisinya oleh diskusi-diskusi yang menurut saya nggak ada pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa bernegara kita gitu loh, terhadap proses pemerintahan kita gitu. Itu hanya proses palsu tidak palsu dari seseorang gitu loh. Kok jadi isu-isu besar yang kemudian selalu dibicarakan menjadi fokus kita semua ke arah sana gitu. Padahal persoalan-persoalan yang lain yang mesti kita bicarakan secara konstruktif tuh banyak gitu. Makanya saya berharap ya polisi serius menangani ini seprofesional mungkin. Siapa yang salah, siapa yang benar ditetapkan menurut hukum. Dan dari sini kan ke kejaksaan kan? Apanya? Ya dia tersangka dibawa ke kejaksaan. Kejaksaan ke pengadilan. Jadi prosesnya jangan cuma polisi yang harus serius, kejaksaan juga, hakimnya juga gitu loh. Iya. Oke Bang Ade, ada tambah? Ya itu, kita cuma berharap kubunya siapa? Roy
Oh bukan. Jangan terus marah-marah gitu. Dan ya udah kita jalanin aja lah. Tapi Ya. mereka kayaknya udah putus asa, Bang. Sekarang mulai memfitnah relawan dan sebagainya gitu loh. Orang ini mah Dan sakit sedihnya ya. ada relawan yang sekarang meninggalkan Jokowi. Oh, gara-gara ini ditinggal atau gimana? Saya nggak tahu itu kenapa tiba-tiba ada kubu, ya kan kemarin Projo kan. Iya, iya. Projo tiba-tiba mengatakan Projo itu bukan Jokowi. Bukan pro Jokowi. Hah? Kan bukannya dia sendiri yang ngomong dulu. Iya, dulu sudah pernah ngomong itu. Dia pro Jokowi. Oke, Oke. cukup Bang Ade, Mas Farsa. Ya. Baik, penonton Cokro TV, kita akhiri diskusi kita kali ini. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Salam.